Sejahtera rekan-rekan sekalian, hari ini Komisi 3 perlu menyampaikan siaran pers khusus terkait pembahasan RUU perampasan aset. Bagaimana hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset. Ya kan, teman-teman kan di sini kan saksi juga ya. Bagaimana sudah berapa minggu ini kita gas terus soal undang-undang perampasan aset ini. Kita maksimalkan mengundang atau memenuhi permintaan pemberian pendapat ya, dari berbagai elemen masyarakat terkait RUU perampasan aset. Perlu kami sampaikan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang sama sekali baru, bukan undang-undang perubahan. Karena itu lebih banyak yang dibahas pastinya dibanding undang-undang yang kemarin kita bahas di sini seperti KUHP, undang-undang koalisi ya, yang hanya membahas beberapa pasal. Ini kita meng-create satu undang-undang sejak awal sekali ya. Bagaimana di konstitusi kita DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya. Kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini ya. Saya sampaikan ini jauh ini yang sudah kita dengar ya, masukan dari masyarakat. Yang pertama dari Kepala Badan Keahlian DPR RI 15 Januari, kemudian dari pakar hukum Kurnia Ramadana, dari Prof. Dr. Hipnu Nugroho, Dr. Maradona, ya, kemudian Pak Chandra Hamzah, Advokat Cinta Tanah Air, Kongres Advokat Indonesia, Peradi SAI, tadi ya, Peradi DPN Peradi, ya, tadi juga, kemudian dari Koalisi Masyarakat Sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat, ada Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, ya, kemudian Profesor I. Gede Widana Suwarta, ya, ada lagi Heri Firmansyah, kemudian Oce Madril, kemudian Harkus Tuti Harkusnowo, kemudian Prof. Neng Jubaidah, mahasiswa magang di DPR, kemudian Luki Raspati, kemudian Tuti Rahayuningsi, Dr. Khalif, kemudian pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PBSMI), ya. Kemudian ada juga Dr. Yusuf Saifuddin, kemudian ada Dr. Didi Sunardi, ada perwakilan senat mahasiswa tadi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ya. Untuk yang akan segera memberikan masukan dalam waktu dekat ini, diantaranya ada dari BEM Trisakti. Saya tadi sudah berkomunikasi dengan presidennya ya, Saudara Putra ya, Saudara Putra, insya Allah mereka juga berkenan hadir di sini ya, dan ada beberapa BEM lagi kita berikan kesempatan untuk memberikan. Mana Bu Ica? Ini mana ya daftarnya ya yang akan hadir ya? Sorry ya. Ya, ada yang ada Ahmad Novindri Haji Sukma ya, ini pelajar atau mahasiswa postgraduate PhD di University of Cambridge Inggris, karena kita ingin lihat perbandingan dengan di negara-negara lain. Ada Profesor Dr. Dadang Heri Saputra, Rektor Universitas Banten Jaya atau di Serang. Ada Profesor Faisal Santiago, akademisi Universitas Borobudur. Ada kemudian M. Sadilillah, mahasiswa postgraduate di King's College London, United Kingdom, ya. Ada juga kita undang Pak Ari Yusuf Amir, ya, advokat, Pak Hotman Paris Utapea, advokat, untuk memberikan pandangannya terkait undang-undang perampasan aset ini. Jadi kita ini gaspol terus, Pak. Ini sementara belum ada kita agendakan RDPU undang-undang lain, ya.
selain perampasan aset ini, karena memang kita prioritas. Jadi undang-undang advokat walaupun ada dari Mahkamah Konstitusi memerintahkan kita membentuk dalam 2 tahun ya, kita belum bisa agendakan. Ada undang-undang apalagi yang di sini narkoba ya, belum ya. Psikotropika. Ya, psikotropika ya, kita full di perampasan aset ini. Mungkin itu teman-teman, dan ya ada yang disampaikan teman-teman, Pak Adam? Ada? Cukup? Ya, nanti jam besok hari Rabu sudah kita mulai gaspol, Rabu, Kamis. Mungkin itu ya teman-teman ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan Bang, itu dari televisi tentang substansinya selama ini. Ya, jadi substansi. Nah, soal substansi teman-teman, pertama debatnya ya, perdebatannya adalah soal bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan aset recovery untuk organ keuangan negara dengan agar membatasi potensi abuse of power oleh para penegak hukum. Oleh aparat penegak hukum, jangan sampai terjadi abuse of power dengan mengatasnamakan undang-undang perampasan aset ini. Nah, ini yang kemarin kita masukannya banyak ya teman-teman, dan kita perlu pengayaan soal itu. Batasnya di mana yang pas gitu kan. Pasti kita berkomitmen agar sebanyak mungkin terjadi aset recovery ya, tapi di sisi lain jangan sampai orang yang bersalah terkriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang tidak bersih. Nah, itu satu. Yang kedua, banyaknya masukan soal perlunya lembaga khusus yang menangani soal pengelolaan aset ini yang hasil disita ini. Karena kalau hanya kejaksaan, jadi kejaksaan itu kan tugasnya menyelidiki, menuntut dan lain sebagainya. Dia tidak ada rekam jejak soal mengelola ini, aset ini gimana. Nanti ada masukan juga. Terus nomenklatur juga, apakah kita akan mengikuti apa yang tercantum dalam UNCAC namanya asset recovery. Kalau pakai diterjemahkan, asset recovery itu kan pemulihan aset ya. Apakah kita akan pakai perampasan aset? Saya pernah bertanya di salah satu hal ini, dari mana awalnya muncul istilah perampasan aset itu. Ternyata menurut Pak Yusuf Saifuddin dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sebetulnya kalau ingin membuat undang-undang yang secara komprehensif membahas pemulihan kerugian itu penyelidikan, kemudian namanya pemeriksaan, penuntutan dan lain sebagainya, hukum acaranya itu namanya aset recovery. Di ujungnya baru namanya perampasan aset. Yang di ujung pelaksanaannya adalah perampasan aset. Kan undang-undang ini kan mengatur semua nih, mulai dari misalnya diterimanya informasi adanya kejanggalan atau apa segala macam, akhirnya di ujungnya perampasan aset. Jadi kalau kita ingin yang lengkap, sarannya adalah aset recovery, pemulihan. Tetapi ini kan belum diputus Pak, ya kan? Tetapi kita masih mau dengan masukan dari masyarakat. Inginnya seperti apa? Dan kita harus ya nanti di masing-masing anggota Komisi 3 yang akan menyusun dan membahas ya akan sampaikan sikapnya. Mungkin itu ya teman-teman. Ini ada yang dari Lombok Tengah nih sekarang soal air keras. Ya, silakan. Ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.